Perang Rusia-Ukraina tiba-tiba menyeruak di antara pandemi. Hebohnya mengalahkan toa yang digoreng kemana-mana. Mengalahkan dorongan jebakan jabatan presiden 3 periode. Mengalahkan suara pedagang panci yang mulai panik. Bahkan mengalahkan mahalnya minyak goreng dan daging sapi. Karena sepertinya Menteri Perdagangan kita nggak ngerti kerjanya bagaimana. Nah, cerita tentang invasi Rusia ke Ukraina ini sangat menarik. Tahun 2013, awal mula krisis di Ukraina, Presiden Ukraina saat itu, Pak Viktor Yanukovych, menolak untuk kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Beliau ini memang nggak gitu kompak sama Uni Eropa, karena Pak Viktor lebih dekat dengan Rusia. Saudara sekandung waktu masih sama-sama di Soviet dulu. Pak Viktor saat itu memang kawan akrab Rusia. Mereka sering makan bersama, mereka sering jalan bersama, mereka ke XX1 bareng, ke kafe bareng, ngonten bareng, bahkan kemana-mana naik Grab patungan bareng. Sementara Ukraina ini emang masih jadi negara yang belum tuntas soal ideologi, antara mau ikut Uni Eropa atau akrab sama Rusia. Mandiri pun dia nggak bisa. Terbukti salah satu wilayahnya, namanya Crimea, waktu referendum malah milih ikut Rusia. Itu tahun 2014. Ini mirip Timor Timur yang referendum lantas pisah dari kita. Ini mirip hubungan Vicky Prasetyo dan Karlina. Konon gara-gara Miyabi, mereka kini pisah dan ambil jalan sendiri-sendiri. Setelah Pak Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina, dilengserkan sama DPR di sana, nah, info yang saya dengar sih, ya nggak tahu ini info liar dari mana, Pak Viktor ini dilengserkan oleh anggota-anggota Dewan Ukraina seperti Vadlino Jonavic dari Partai Gerakan Ukraina Raya, yang ketua umumnya adalah Prabochev, dan juga oleh anggota Dewan yang bernama Mardanif Anatoly Serayev, yang konon juga karena dikomporin oleh aktivis seperti Mustawab Nahrachev, Rizal Ramlinov, dan Amino Raisev dari PUK atau Partai Umat Ukraina. Dan sejak itu Presiden Rusia, Pak Putin, atau biasa kita panggil Pak Puput, makin agresif buat ngojok-ngojokin masyarakat Ukraina yang masih banyak masa mengambangnya. Sampai ada gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan di Ukraina. Bayangkan, tadinya dua wilayah ini diminta nggak perlu deklarasi kemerdekaan, cukup deklarasi relawan saja. Tapi sayangnya di sana masih lama pilpresnya. Tahun 2018, Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan perang skala besar untuk ngeledek Rusia. Latihan perang tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat, persis berbatasan dengan Rusia. Padahal, 1 bulan sebelumnya, Rusia lebih dulu mengadakan latihan militer. Tentara-tentara yang latihan di kedua negara itu, saya dengar banyak yang mengeluh. Mereka mengeluh, latihan mulu kapan perangnya bang? Dan konon, keluhan tentara di kedua negara itu langsung diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Peningkatan ketegangan terus terjadi. Tiap hari kedua negara itu tegang, terutama para prianya. Mereka selalu bersih tegang. Kaum pria Ukraina tegang melihat pasukan tentara Rusia. Demikian juga kaum pria Rusia juga tegang melihat tentara-tentara Ukraina. Dan ini agak berbahaya. Kalau dibiarkan, mereka diliputi ketegangan setiap hari, betapa pegel dan sakit. Peperangan pun pecah. Putin merasa tersinggung dengan Ukraina dan juga Uni Eropa. Dianggap nantang. Putin kok ditantang? Ya dijabanin lah. Konflik Rusia dengan Ukraina yang terjadi saat ini juga disebabkan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut semakin memicu kemarahan Putin. Putin tegang.
Putin saya juga tegang tadi. Tapi Presiden Ukraina Pak Zelensky juga tegang. Mereka berdua tegang. Kadrun tegang. Sugi Nur tegang. Saya tegang. Melihat beberapa pihak tegang. Saya juga sekarang ini tegang. Nggak tahu kenapa. Kita gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama? Sedikit banyak perang Rusia ini bisa mempengaruhi kehidupan negara kita loh. Kita perlu superhero untuk meredakan ketegangan ini. Kita perlu orang yang tidak tegang untuk meredakan ketegangan ini. Kita perlu orang yang wilayah cakupan pengaruhnya meliputi dunia internasional. Kita perlu Avengers dengan lokal konten yang kuat. Kita perlu pahlawan super yang nilai keindonesiaannya kuat. Dan orang itu adalah Lord Rangga. Ada apa dengan cinta? Bukan Rangga yang itu. Yang ini. Nah, saya kira terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dari misi daripada Sunda Empire, termasuk pada posisi saya selaku bagian di sana, tidak ada yang ditutupin. Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunianya harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan 10 itu? Siapa yang berani teriak bahwa hukum undang-undang juga harus ditinjau kembali? Harus kembali ke sana. Ya. Dan ada prinsip poin bahwa keselamatan bumi, kita semua punya kewajiban untuk menyelamatkan bumi. Ya. Kalau misalkan kami dianggap dengan posisi kesalahan, ya silahkan mereka. Soal pro kontra biasa, apapun bentuknya. Jangan sampai ada figur-figur pada proses yang ada ya sekarang nggak jelas. Dunia harus ditata kembali. Siapapun manusianya boleh, berhak, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang internasional dan Undang-Undang Dasar 45. Dan Sunda Empire mampu ya berarti? Iya, Sunda Empire telah menyiapkan prinsip poin mampu untuk mengatasi itu semua, ya, dengan perangkatnya, dengan semuanya. Sunda Empire kan tidak berbicara pribadi dan tidak bicara kelompok, tapi semuanya. Bahwa kita adalah hak bela bangsa, bela negara, dan bela bumi, ya, seisinya. Harapan kita jatuh kepada Lord Rangga. Orang yang mengakui bahwa dirinya lebih PBB dari PBB, lebih UN daripada UN, lebih UTS daripada UTS. Pendek kata, Indonesia punya potensi yang siap digunakan untuk meredakan ketegangan demi ketegangan akibat invasi Rusia. Kemana Lord Rangga? Apa yang sedang ia lakukan menyikapi perkembangan ini? Apakah ia tegang? Karena apabila ia tegang, maka banyak yang ikut tegang. Mengapa ia tegang? Kenapa ia tegang? Sebesar apa ketegangannya? Semua bertanya-tanya. Kemarin terbuka sebuah berita, info rahasia A1,5, Lord Rangga sudah menghubungi Putin lewat DM di Instagram. Ini menambah ketegangan. Apa yang Lord Rangga sampaikan? Apa yang Lord Rangga perintahkan bagi Presiden Rusia yang gagah dan tampan itu? Apa yang Lord Rangga perintahkan agar mereka selesai atau menyelesaikan peperangan yang sudah mulai banyak memakan korban? Kita semua ingin tahu. Kita semua tidak ingin harapan semu, karena harapan semu hanya punya Gubernur Jakarta. Karena solusi tanpa solusi hanya punya Anies semata. Karena janji palsu hanya milik balai kota. Maka harapan kita akan perdamaian dunia tinggal ada pada Lord Rangga.
Apa yang Lord Rangga sampaikan dalam direct message atau pesan inbox kepada Presiden Rusia Vladimir Putin? Apakah meminta untuk tarik pasukan? Bukan. Apakah Lord Rangga meminta gencatan senjata? Ternyata juga bukan. Apakah Lord Rangga minta Ukraina menyerah tanpa syarat? Ternyata juga bukan. Apakah Lord minta Vladimir Putin menambah periode kekuasaan? Juga tidak. Apakah Lord minta Putin untuk memecat Menteri Agama? Juga enggak. Apakah Lord Rangga minta harga minyak goreng diturunkan? Tidak. Apakah Lord Rangga minta Putin untuk vaksin ketiga? Ternyata juga bukan. Ternyata isi DM atau pesan pribadi Lord Rangga ke Putin itu berisi, fallback dong bang. Saya Mas Jubray, demikian jumpa pers kali ini. Aman kan?